menguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Gita Zahara, saya guru di SD Negeri 2 Bitahu, Kecamatan Bate, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengambil mata pelajaran matematika, materi operasi hitung bilangan, bab penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan mengamati PPT dan video pembelajaran, kalian mampu memecahkan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, dengan mengamati PPT, video pembelajaran dan media garis bilangan, kalian mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari tentang operasi hitung, bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke. Sekarang kita lihat, ada sebuah masalah. Ada dua buah masalah. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Nah, Azra, baca yang masalah pertama. Suhu daging yang didinginkan di dalam lemari pendingin min 2 derajat Celcius. Suhu daging setelah dikeluarkan dari lemari pendingin 16 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari lemari pendingin? Iya. Yang kedua, baca masalah yang kedua. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Baca ketua kelas. Yang kedua. Saudara Kota Banda Aceh. Saat malam hari 25 Derajat derajat Celcius. ya. Siang hari Suhu kota Banda Aceh mencapai mencapai 7 Celcius. derajat Celcius. Berapa Berapa derajat Celcius? derajat Celcius Selisih suhu udara Kota Banda Aceh pada siang dan malam hari? Iya, itu merupakan masalah. Kenapa dikatakan masalah? Karena kita harus menghitung berapa suhu daging yang ada di kulkas dan suhu daging yang sudah dikeluarkan di dalam kulkas. Nah, perlu tidak kita menghitungnya? Perlu. Kita harus tahu. Makanya kita hari ini akan menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Coba baca Anda, coba dibaca ini. Hanya akan memberikan kita menghubungkan dengan bilangan bulat seperti menuliskan ketinggian suatu tempat, suhu, dan keuntungan atau kerugian dalam berdaga. Ini semua berkaitan dengan bilangan bulat. Kalian perlu memahami bilangan bulat dan operasinya dengan baik. Dalam permasalahan sehari-hari biasanya melibatkan operasi hitung. Ya, untuk itulah Pentingnya menguasai operasi hitung bilangan bulat. ya, misalnya kalian ingin menghitung sebuah ketinggian ataupun menghitung kedalaman laut, kita harus bisa belajar tentang operasi hitung. Makanya penting. Jangan kalian kira itu tidak penting, itu penting. Itu semua ada dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kalian simak video pembelajaran yang telah Ibu siapkan. Simak baik-baik ya. Kalau perlu dicatat, diambil bukunya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Kak Cahyo. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang matematika untuk kelas 6 SD. Oh iya, selamat untuk kalian yang sudah naik ke kelas ini. Di bab pertama kita akan belajar tentang bilangan bulat. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe untuk kamu yang belum subscribe. Oke, kita langsung mulai ya. Pertama, kita akan mengenal apa itu garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Seperti contoh, perhatikan garis bilangan berikut. Ada bilangan 0 yang berada di tengah garis bilangan. Kemudian di sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif.
Sekarang kita coba menuliskan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Dimulai dari angka di sebelah kanan bilangan 0, yaitu 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas lantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kaki lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tuliskan pernyataan di atas dengan garis bilangan. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Udin berdiri di titik 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua. Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Sehingga gambarnya seperti ini. Dan langkah ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Udin saat ini berdiri di atas titik 9. Dan pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Tahukah kalian penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Selanjutnya, kita coba mengerjakan soal berikut ini. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Soal berikutnya, dalam kurung minus 8 ditambah 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4 artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi hasil dari minus 8 ditambah 4 adalah minus 4. Soal berikutnya,
dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 3 atau negatif 3, artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Jadi hasil dari dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 adalah minus 10. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9, artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6, artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Soal berikutnya, dalam kurung minus 8 ditambah 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8, artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4, artinya bilangan tersebut maju 4. Latihan selanjutnya, 4 dikurang dalam kurung minus 5 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4, artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik arah dari langkah 1. Langkah ketiga, minus 5 atau negatif 5, artinya mundur 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil dari 4 dikurang dalam kurung minus 5 adalah 9. Latihan soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 dikurang 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Langkah kedua, pengulangan. Artinya berbalik. Langkah ketiga, bilangan 3 atau positif 3. Artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Jadi, Sudah kan? Nah, sekarang Ibu Adam membawa garis bilangan yang sudah Ibu buat. Sekarang Ibu ingin kalian yang menjalankan. Nah, ini ada boneka namanya si Hamzah. Hamzah akan mempraktekkan bagaimana soal yang sudah Ibu siapkan. Yang pertama dulu kita lakukan penjumlahan. Siapa yang mau bantu Ibu sebentar? Pegang ini. Bantu sebentar. Mari. Nah, berdiri di sini. Sebelah sini. Pegang. Ininya dipegang. Nah, ini dipegang ya. Ini penjumlahan.
Siap semua? Nah, silakan dikerjakan. Cepat-cepat. Waktu 5 menit. Waktu 5 menit.